I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Firmansyah, NPM 224040116, lokal B3 Manajemen, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memaparkan materi tentang apa sih keterkaitan antara manajemen SDM dengan manajemen strategi. Oke, mari disimak videonya. Oke, baik, mari kita lanjut ke video pembahasannya. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM, yaitu pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Yang kedua ada manajemen strategi, merupakan proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya itu mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen SDM dan manajemen strategi saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut adalah beberapa contoh keterkaitan antara keduanya. Yang pertama ada perencanaan SDM yang baik adalah bagian integral dari perencanaan strategis organisasi. Manajemen strategi menetapkan tujuan jangka panjang organisasi dan strateginya, sedangkan manajemen SDM itu menentukan kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan SDM harus sesuai dengan strategi dan tujuan organisasinya. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Pegawai juga terjadi dalam kaitannya dengan strategi organisasi. Manajemen strategi menentukan jenis pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan strategi organisasi. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk merekrut dan memilih pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Yang ketiga ada pengembangan SDM juga terkait erat dengan manajemen strategi. Organisasi yang ingin mencapai keunggulan kompetitif melalui SDM harus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan pegawai mereka agar sesuai dengan strategi yang diusulkan. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan mengimplementasikannya secara efektif. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Pegawai juga terkait dengan manajemen strategi. Manajemen strategi menetapkan kriteria evaluasi yang sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk melaksanakan dan evaluasi kinerja tersebut dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan. Yang terakhir ada pemotivasian dan penggajian. Pegawai juga merupakan aspek penting dalam manajemen SDM yang terkait dengan strategi organisasi. Manajemen strategi menetapkan kebijakan pemotivasian dan penggajian yang sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar dapat mempengaruhi pegawai untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi organisasi yang sukses, manajemen SDM harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan manajemen strategi untuk memastikan bahwa SDM yang tepat ditempatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keberhasilan proses manajemen strategi bergantung pada sejauh apa fungsi manajemen SDM itu dilibatkan. Terkait dengan proses perumusan strategi, keterlibatan peran SDM bervariasi tingkatannya sesuai dengan
tingkat integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan, strategi, dan fungsi manajemen SDM. Terdapat 4 tingkat integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan, strategi, dan fungsi manajemen SDM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan administratif. Tingkat integrasi yang rendah, perhatian manajemen SDM fokus pada aktivitas sehari-hari, terpisah dengan unsur proses manajemen strategi. Yang kedua ada hubungan satu arah. Rencana strategi diinformasikan ke bagian manajemen SDM, sehingga manajemen SDM berperan untuk merancang sistem-sistem atau program yang mendukung penerapan rencana strategi. Yang ketiga ada hubungan dua arah. Masalah-masalah dan dampak-dampak terhadap SDM itu dipertimbangkan dalam proses perumusan rencana strategi. Fungsi perencanaan strategi dan manajemen SDM saling bergantung pada hubungan dua arah dengan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan strategi diinformasikan ke bagian manajemen SDM. Yang kedua ada manajemen SDM berfungsi untuk menganalisa masalah dan dampak dari rencana strategi tersebut terhadap SDM, kemudian menginformasikannya ke bagian perencanaan. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang ingin saya bawakan tentang keterkaitan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen strategi. Baik, yang pertama itu agar tujuan sumber daya manusia memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi untuk meraih keunggulan kompetitif, diperlukannya strategi yang tepat dalam perencanaan SDM secara terpadu. Strategi sumber daya manusia merupakan bagian integral dari strategi bisnis. Oleh karena itu, strategi sumber daya manusia diformulasikan dan diimplementasikan dalam konteks keseluruhan bisnis yang sama seperti fungsi organisasi yang lain seperti pemasaran, informasi, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua ada departemen SDM harus menjalankan peran baru dan bekerja sama dengan manajer lini lainnya untuk membuat perencanaan secara terpadu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan secara terpadu yang sesuai dengan organisasi. Departemen MSDM harus berperan sebagai mitra bagi manajemen fungsional lainnya atau manajer lini. Artinya, MSDM terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian organisasi yang berkaitan dengan alokasi dan pengembangan sumber daya manusia.